Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Putri Masita, NIM akhir 091, akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pemahaman jenis dan teknis laporan analisis keuangan. Yaitu pertama, tujuan analisisnya yaitu menilai kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan sekarang dan masa depan, serta menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jenis analisis laporan keuangan yaitu analisis rasio keuangan, analisis arus kas, analisis aset, analisis atau teknik analisis laporan keuangan yaitu membaca dan mempelajari laporan keuangan, menilai kualitas laba menggunakan alat analisis yaitu menggunakan alat-alat analisis seperti perbandingan dengan industri, perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan analisis SWOT. Penggunaan analisis laporan keuangan yaitu investor, kreditor, dan manajer. Investor yaitu membantu investor dalam menilai kompetensi investasi dan risiko. Yang kreditor membantu kreditor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Manajer membantu manajer dalam membuat keputusan bisnis yang strategis. Dan untuk materi yang kedua yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu dan masa sekarang, prediksi yang akan datang. Komponen laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Teknik analisis yaitu dibagi menjadi dua, yaitu analisis perbandingan dan analisis component size, yaitu membandingkan data laporan keuangan antara dua periode atau lebih untuk mengetahui perubahan dan tren. Yaitu analisis common size yaitu menggunakan presentase untuk membandingkan komponen laporan keuangan antara perusahaan atau periode. Faktor dianalisa yaitu dibagi menjadi 4, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas usaha. Prosedur analisis yaitu penyesuaian laporan keuangan dan penggunaan alat analisis. Penyesuaian laporan keuangan yaitu mengakui dan menyesuaikan transaksi yang belum dicatat dalam laporan keuangan untuk mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Penggunaan alat analisis yaitu menggunakan alat-alat seperti analisis perbandingan, common size, dan rasio untuk memahami laporan keuangan. Materi yang ketiga yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah analisis keuangan yang mencakup perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu dalam mengetahui efisien manajemen hutang persediaan dan struktur modal perusahaan. Jenis rasio keuangan yaitu ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Dan teknik analisis rasio yaitu analisis perbandingan, yaitu membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan antara periode atau antara komponen. Analisis tren yaitu menganalisis perubahan rasio keuangan secara bertahap. Analisis persentase per komponen yaitu menganalisis rasio keuangan dengan menggunakan persentase komponen tertentu. Analisis sumber dan penggunaan data yaitu menganalisis sumber dan penggunaan data dalam laporan keuangan.
Interpretasi rasio yaitu setelah menggunakan analisis rasio keuangan harus diinterpretasikan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Interpretasi ini membantu dalam menentukan estimasi dan prediksi kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Materi yang keempat yaitu tentang likuiditas atau rasio likuiditas, yaitu ada rasio lancar, rasio kas, rasio uji asam, dan rasio modal kerja terhadap ekuitas. Rasio lancar yaitu hubungan antara aktiva lancar dan dengan utang lancar. Rasio kas yaitu hubungan antara kas dan utang lancar. Rasio uji asam yaitu hubungan antara kas dan hutang dagang dibandingkan dengan hutang lancar. Rasio modal kerja terhadap ekuiditas yaitu hubungan antara modal kerja dengan ekuitas. Analisis arus kas. Arus kas operasional yaitu perubahan aktiva lancar, kredit dagang, dan hutang dagang. Arus kas investasi yaitu perubahan aktiva tetap dan investasi lainnya. Arus kas pendanaan yaitu perubahan utang dan ekuitas. Evaluasi likuiditas yaitu kemampuan membayar hutang. Pengaruh arus kas yaitu kemampuan membayar utang yaitu semakin besar aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar semakin tinggi likuiditas. Pengaruh arus kas yaitu arus kas dari aktiva pendanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas. Interpretasi hasil yaitu komparasi dengan industri, membandingkan rasio likuiditas dengan standar industri untuk menilai kinerja likuiditas. Pembahasan kelemahan yaitu identifikasi kelemahan likuiditas berdasarkan hasil analisis. Materi yang kelima yaitu solvabilitas jangka pendek. Definisinya yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Pengukurannya yaitu membandingkan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar. Solvabilitas jangka panjang yaitu definisinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau lebih dari 12 bulan. Pengukurannya yaitu membandingkan total aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Solvabilitas layanan yaitu definisinya kemampuan pemerintahan daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik dan dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pengukurannya yaitu membandingkan total aset tetap terhadap jumlah penduduk. Rasio solvabilitas yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Yaitu contohnya rasio yang umum digunakan adalah DER yang menunjukkan kesenjangan antara total hutang dan ekuitas perusahaan. Analisis model yaitu Discourse-Springett model analisis prediksi kebangkrutan yang paling dapat diterima menggunakan 30 rasio keuangan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Dari yang keenam yaitu ALK, cabang aktivitas, yaitu menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan finansial. Jenis laporan keuangannya yaitu ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca yaitu menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu. Laporan laba rugi yaitu menggambarkan kinerja operasional. Laporan arus kas yaitu mencerminkan aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan perubahan modal yaitu menunjukkan perubahan pemilikan pemegangan saham dan metode analisis. Metode analisis yaitu analisis rasio, analisis kualitatif, yaitu analisis rasio yaitu penggunaan rasio keuangan untuk menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Analisis kualitatif yaitu menilai faktor-faktor non-numerik yang mempengaruhi kinerja keuangan. Aktivitas bisnis yaitu ada aktivitas operasi,
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi yaitu pendapatan dan biaya dari kegiatan produksi. Aktivitas investasi yaitu pembelian dan penjualan aset. Aktivitas pendanaan yaitu sumber dana dari pemilik dan kreditor. Evaluasi dan interpretasi yaitu memahami dan kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi perusahaan. Analisis laba kotor yaitu selisih antara pendapatan, penjualan, dan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Tujuan laba kotor yaitu menilai efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memahami tren laba kotor dari periode ke periode. Komponen utamanya yaitu pendapatan penjualan, total pendapatan dari penjualan produk. Biaya penjualan yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang dijual. Metode analisisnya yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal yaitu membandingkan setiap pos laporan laba rugi dengan total pendapatan. Analisis horizontal yaitu mengamati perubahan laba kotor dari periode ke periode. Indikator kinerja yaitu margin laba kotor, mengukur seberapa besar laba kotor dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Penggunaan hasil analisis yaitu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi, menyediakan informasi bagi investor dan kreditor mengenai kesehatan finansial perusahaan. Materi yang ke-8 yaitu tentang ALK cabang profitabilitas, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset dan ekuitas. Metodologi analisis rasio yaitu menggunakan berbagai rasio untuk menilai profitabilitas seperti margin laba kotor, mengukur laba kotor dibandingkan dengan penjual. Net profit margin yaitu mengukur laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Return on asset yaitu mengukur laba yang dihasilkan dari total aset. Return on equity yaitu pengukur laba bersih yang dihasilkan per unit ekuitas. Faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi ekonomi. Perubahan dalam perekonomian dapat mempengaruhi penjualan dan laba. Struktur pasar yaitu persaingan dalam industri, dan struktur pasar mempengaruhi profitabilitas. Hasil analisisnya yaitu identitas kerja, kinerja, menyediakan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan manajerial dan strategi perencanaan. Materi yang ke-9 yaitu rasio keuangan bank. Laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Rasio keuangan dibagi menjadi 3, yaitu likuiditas atau mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas yaitu menilai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Profitabilitas yaitu mengukur efisien dalam menghasilkan laba. Teknik analisis yaitu analisis pembandingan, yaitu membandingkan rasio keuangan dengan rata-rata industri atau periode sebelumnya. Analisis tren yaitu mengamati perubahan rasio keuangan dari waktu ke waktu. Analisis common size yaitu menggambarkan setiap item laporan keuangan sebagai persentase dari total. Tujuan analisisnya yaitu menilai kondisi keuangan dan kinerja bank, mengidentifikasikan kekuatan dalam kelemahan dalam operasional bank, membantu pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Materi yang ke-10 yaitu ALK sumber dan modal. Definisi modal kerja yaitu dana yang digunakan untuk
menjalankan operasi sehari-hari perusahaan termasuk untuk produksi dan penjualan. 2. Sumber modal kerja. Ada hasil penjualan, pinjaman, dan modal sendiri. Hasil penjualan yaitu pendapatan dari penjualan produk, pinjamannya yaitu utang jangka pendek yang digunakan untuk memuat operasi, modal sendiri yaitu investasi dari pemilik atau pemegang saham. 3. Penggunaan modal kerja, yaitu ada pembelian bahan baku, biaya operasional, dan pembayaran utang. Pembelian bahan baku yaitu pengeluaran untuk bahan yang diperlukan dalam produksi. Biaya operasional yaitu mengeluarkan untuk gaji, sewa, dan utilitas. Pembayaran utang yaitu untuk melunasi kewajiban jangka pendek. 4. Analisis laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Laba rugi yaitu mengukur profitabilitas dan efisiensi penggunaan modal kerja. Neraca yaitu menyajikan posisi keuangan dan komponen aktiva lancar serta utang lancar. Arus kas yaitu menggambarkan aliran kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan modal kerja. Yang kelima yaitu kesimpulan dan rekomendasi, yaitu evaluasi kinerja yang berdasarkan analisis di atas untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan modal kerja. Yang 11 yaitu tentang perkreditan, yaitu ada jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan yaitu teknik analisis laporan keuangan, analisis perbandingan laporan keuangan, perbandingan pendapatan analisis laporan keuangan, yaitu perbandingan posisi analisis laporan keuangan, analisis laporan sistem keuangan tren, analisa ukuran umum, analisa Dunpont, analisa aliran dana, analisa arus kas, analisa rasio, analisa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Analisis perkreditan yaitu analisis laporan keuangan, analisis neraca, analisis laba rugi, analisis arus kas, analisis kualitatif, analisis manajemen, analisis pemasaran, analisis produksi, analisis yuridis, anggunan, nilai anggunan, proses usahaan, industri, persaing, peluang pasar, resiko kredit, resiko bisnis, dan resiko keuangan, manajemen, instruktur kredit, jumlah kredit, jangka waktu, dan suku bunga. Materi yang ke-12 yaitu tentang break-even point. Break-even point adalah analisis yang menunjukkan titik impas suatu perusahaan, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba atau rugi. Analisis break-even point ini berguna untuk membantu manajemen dalam penyusunan anggaran, merencanakan laba yang diinginkan, mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas mana perusahaan tidak mengalami laba rugi, mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel, mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Terdapat dua metode perhitungan break-even point, yaitu metode BIP per unit. BIP per unit sama dengan biaya tetap atau harga per unit min biaya variabel per unit. Yang kedua yaitu metode B per penjualan. B per penjualan sama dengan biaya tetap atau 1 min total biaya variabel atau harga total. Komponen utama dalam analisis break-even point ini adalah biaya tetap, fixed cost, biaya variabel, harga jual per unit, volume penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.